Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Untuk kali ini kita akan belajar bersama mengenai operasi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Tentunya kalian sudah pernah mendengar dan bahkan sudah mempelajari untuk materi bilangan bulat dan pecahan ini ketika kalian di SMP. Sehingga untuk kali ini kita hanya akan mengulang saja ya, supaya nanti kalian lebih paham untuk operasi bilangan bulat dan juga bilangan pecahan. Nah, anak-anak semua, bilangan bulat ini terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan asli, bilangan nol, dan juga bilangan bulat negatif. Di mana bilangan bulat itu memuat semua bilangan bulat positif, bilangan asli, bilangan nol, dan juga bilangan bulat negatif. Untuk bilangan pecahan, ini merupakan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A adalah pembilang dan B-nya adalah penyebut. Dengan A, B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk operasi bilangan bulat, ini tentunya kalian sudah pernah belajar mengenai ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan juga ada pembagian. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kalian perhatikan contoh berikut ini. Nah, untuk contoh penyelesaian operasi bilangan bulat dan bilangan pecahan, ya kita akan mengingat kembali bagaimana cara mengoperasikannya. Yang pertama, misalkan 7 kali 24 dibagi 6 ditambah 2. Nah, kalau nanti dalam penyelesaian mendapatkan bilangan yang ada tanda-tanda kurung seperti ini, berarti nanti yang dikurung yang diselesaikan terlebih dahulu. Ya, contohnya 7, nah ini 24, 6 tambah 2, 8. Nah, 24 dibagi 8, ini dapat 3, sehingga 7-nya, ya, 7 kali 3 ini adalah 21. Ini operasi perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Jadi kalau seperti ini ada tanda kurungnya, ini silakan diperhatikan tanda kurungnya. Tetapi kalau tidak ada tanda kurung, berarti antara perkalian dan pembagian ini bobotnya sama. Berarti kalau tidak ada tanda kurung, ini dioperasikan dulu, baru ke sana. Tetapi kalau ada tanda kurung, sekali lagi selesaikan yang ada di dalam dulu, baru mengikuti operasinya apa. Ya, ini untuk operasi bilangan bulat. Contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang sudah berupa soal cerita ya. Diketahui suhu dalam suatu ruangan laboratorium itu adalah 17 derajat. Karena akan digunakan untuk sebuah penelitian, maka suhu di ruangan tersebut diturunkan menjadi 25 derajat Celcius lebih rendah dari suhu semula. Berapakah suhu di ruangan itu? Ya, suhunya berapa sekarang? Nah, untuk penyelesaiannya, tadi suhu di awal itu adalah 17 derajat Celcius. Kemudian diturunkan 25 derajat Celcius, ya, maka suhu akhirnya berapa? Nah, untuk proses perhitungannya, seperti ini ya, jadi 17 derajat dikurangi 25, karena tadi diturunkan, sehingga hasilnya adalah min 8 derajat Celcius. Jadi suhu di ruang laboratorium sekarang itu adalah min 8 derajat Celcius atau 8 derajat Celcius di bawah 0. Jadi nanti kalau dalam termometer di sana min 8 derajat Celcius itu berarti di bawah 0 ya. Itu untuk contoh penerapan dalam bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita lihat contoh mengenai operasi pecahan. Masih ingat operasi pecahan ya? Jadi kalau misalkan contohnya seperti ini, pecahan itu berarti ada pembilang, ada penyebut. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti yang kalian operasikan tinggal pembilangnya. Ya, jadi Ibu ulangi, dalam menyelesaikan operasi pecahan, jika pembilang dan penyebut, ya, jika penyebutnya sudah sama, berarti yang dioperasikan tinggal pembilang. Kalau penyebutnya belum sama, berarti harus disamakan terlebih dahulu. Nah, kebetulan di sini contoh Ibu di sini penyebutnya sama ya. 3/4 ditambah 1/4. Nah, hasilnya berapa? Ini yang kita operasikan pembilang karena penyebut sama ya. Jadi 3 tambah 1, 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, cukup mudah. Contoh yang keempat, 2/3 ditambah 4/5. Nah, di sini melibatkan pecahan campuran.
Bagaimana menyelesaikannya? Berarti nanti yang pecahan campuran kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Ya, 2/3 ini menjadi 7/3. Kenapa 7/3? Karena 2 kali 3, ini kita kalikan ya, 2 kali 3 ditambah 1, ini menjadi pembilang 7. Jadi 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. Penyebutnya berapa? 3, mengikuti. Ditambah 4/5. Sehingga 2/3 ditambah 4/5 itu adalah 7/3 ditambah 4/5. Nah, dari sini ini kita lihat penyebutnya masih beda. Yang 1 3, yang 1 5. Nah, berarti langkah berikutnya harus disamakan terlebih dahulu. Menjadi berapa? 15. 15 adalah KPK dari 3 dan 5. Sehingga pembilangnya mengikuti. 3 ini supaya dapat 15 tadi dikalikan 5. Sehingga 7 juga dikalikan 5. 5 di sini kita kalikan 3, berarti 4-nya dikalikan 3. Ya. Sehingga bentuknya seperti ini. Ini 7 kali 5, 4-nya kali 3. Penyebutnya sama menjadi 15. 15 dari mana? 3 kali 5. Atau KPK dari 3 dan 5. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung. Ya. 7 kali 5, 35, ditambah 3 kali 4, 12. Sehingga hasilnya adalah 47/15. Ini pecahan biasa. Nah, dari sini 47 dibagi 15 itu bisa dijadikan pecahan campuran menjadi 3/15. Ya, jadi ini contoh operasi pecahan. Nah, sekarang kita terapkan ke dalam contoh soal uraian atau soal cerita. Ya, misalkan seperti ini. Di tempat PKL, Doni memperoleh uang sebagai tip ya. Jadi saya ulang, di tempat PKL Doni memperoleh uang sebagai tip atau bonus ya selama mengikuti praktek sebesar Rp540.000. Nah, kemudian dari uang tersebut 1/6 digunakan untuk tambahan uang makan, 2/5 digunakan untuk membeli pulsa dan sisanya untuk keperluan lainnya. Nah, pertanyaannya, dapatkah kalian menghitung berapa bagian yang digunakan untuk keperluan lain dan berapa rupiah? Ya. Nah, dari sana tadi diketahui seluruh uangnya itu karena ini dalam pecahan ya, ini adalah satu bagian. Ya. Sehingga bagian yang untuk keperluan lain, ini yang ditanyakan untuk keperluan lain, berarti kan 1 dikurangi 1/6, tadi 1/6 untuk membeli makan ya, dikurangi 2/5, ini tadi untuk membeli pulsa ya. Sehingga 1 dikurangi 1/6 dikurangi 2/5 bagian. Nah, ini yang kita hitung. Nah, dari sini ini kita samakan penyebutnya ya. Dari ini 1, ini artinya 30/30, 6 dan 5, ini KPK-nya adalah 30. Sehingga kita jadikan penyebutnya 30. 6-nya ini kali 5, berarti 1 kali 5, 5. Ya. 5 di sini kita kalikan dengan 6, biar menjadi 30. Sehingga 2-nya juga kali 6, ini adalah 12. Nah, sehingga 30 dikurangi 5, dikurangi 12, ini adalah 13/30 bagian. Ya. Jadi kalau yang ditanyakan misalnya berapa bagian yang untuk keperluan lain, berarti 13/30 bagian. Nah, sekarang kita hitung uangnya. Tadi uang keseluruhan itu adalah 540.000 ya. 540.000. Kalau untuk keperluan lainnya adalah 13/30, berarti untuk keperluan lain cara menghitungnya adalah 13/30 kali 540.000. Hasilnya adalah 234.000. Nah, sehingga untuk keperluan lain itu adalah 234.000. Kalian juga bisa menghitung berapa rupiah yang digunakan untuk makan, berapa rupiah yang digunakan untuk membeli pulsa. Nah, jadi tinggal bagiannya ini berapa, berarti kita pakai yang di sini ya. Kita kalikan dengan jumlah uangnya. Itu akan diperoleh berapa bagian atau berapa rupiah uang yang dipakai seperti itu. Ini contoh dalam bentuk soal cerita. Contoh berikutnya, yang nomor berikutnya ya. Nah, ini. Dita mempunyai persediaan mentega sebanyak 3/4 kg. Dia akan membuat roti untuk ibunya. Ya. Untuk membuat roti, itu diperlukan 1/3 kg mentega. Supaya tidak kehabisan mentega, Dita membeli lagi 0,5 kg.
di warung sebelah ya, berapa kilogram mentega yang dimiliki Dita sekarang. Nah, jadi tadi persediaan mentega tinggal 3/4 akan digunakan untuk membuat roti ya. Nah, untuk membuat roti dia memerlukan 1/3 kilo. Nah, dia juga membeli lagi 1/2 kilo untuk persediaan. Nah, bagaimana cara menghitung berapa sisa mentega yang dimiliki? Nah, caranya ini, tadi persediaan mentega 3/4, mentega yang digunakan adalah 1/3. Nah, berarti kita hitung dulu mentega sisanya berapa ya. 3/4 dikurangi 1/3, ini penyebutnya belum sama, berarti kita samakan dulu. KPK dari 4 dan 3, ini lebih mudahnya kalikan saja, 4 kali 3, sehingga 3-nya sebagai pembilang di sini juga kali 3. 3 kali 3, dikurangi 3-nya biar 12 kalikan 4, berarti 3 kali 4. Satunya juga kali 4. Nah, di sini diperoleh 9/12, dikurangi 4/12. Ini disamakan penyebut, menjadi 12 ya. Nah, sehingga di sini 9 dikurangi 4, ini adalah 5/12. Nah, jadi sisa menteganya itu adalah 5/12. Ya. Kilo, 5/12 kilo. Nah, karena tadi dia membeli lagi setengah, ya, dia tadi membeli lagi 1/2 kilo. Nah, sehingga sisa mentega yang dimiliki itu berarti 5/12 ditambah 1/2 kilo. Nah, ini kita samakan lagi penyebutnya menjadi 12. Berarti 5/12 yang setengahnya ini menjadi 6/12. Ya, 5 ditambah 6 ini adalah 11/12. Nah, sehingga sisa mentega atau mentega yang masih dimiliki siapa tadi Dita itu adalah 11/12 kilo. Ya, ini hampir 1 kilo ya. Jadi sisanya atau persediaan menteganya masih ada 11/12 kilogram. Itu ya. Jadi contoh cara menyelesaikan atau menerapkan operasi pecahan ke dalam penyelesaian masalah. Masih ada lagi, contoh lagi. Nah, ini silahkan diperhatikan. Ini yang kaitannya dengan prosentase. Nah, Ika membeli beberapa kue di toko makmur. Setelah mendapat potongan 10%, harga semua kue yang dibeli Ika ini menjadi Rp72.000. Berapa harga kue sebelum mendapatkan potongan harga? Nah, jadi dari permasalahan di sini, Ika itu membeli kue dan dia membayar 72.000 karena sudah didiskon 10%. Nah, yang ditanyakan berapa harga kue sebelum didiskon? Ya, harga kue sebelum didiskon. Nah, prosentase kue sebelum didiskon itu kan 100%, ya. Mendapat potongan tadi 10%, sehingga harganya tinggal prosentasenya tinggal 90%. Jadi prosentase harga kue itu tinggal 90%. Nah, jika 90% tadi harganya itu 72.000. Nah, ini kan 72.000 tadi. Nah, jika 1% harganya berapa? Berarti kalau 90% itu 72.000, berarti setiap 1%-nya 72.000 dibagi 90. Ini kita peroleh 800. Ya, kita peroleh 800. Nah, sekarang harga kue semula itu kan 100%, berarti 100 kali 1%. Kita menghitung setiap 1%. Tadi kan 100% ya, kali 1%. Nah, sehingga 100 kali 800, tadi 1%-nya adalah 800, nah berarti harga kue semula itu adalah 80.000. Ya, harga kue semula itu adalah 80.000. Ya, seperti ini ya. Jadi tadi prosentase kue sebelum didiskon itu kan 100%. Setelah didiskon itu menjadi 90.000. Harga setelah didiskon itu 72.000. Nah, ini kita cari setiap 1%-nya. Berarti 72.000 dibagi 90 itu ketemu 800. Nah, berarti 100%-nya itu dikalikan dengan 800. Ketemu 80.000. Cukup mudah bukan? Nah, ini adalah contoh penyelesaian untuk operasi bilangan bulat dan juga operasi bilangan pecahan. Semoga kalian paham dan tetap belajar. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dan boleh kita bahas di dalam grup, baik grup WA maupun di dalam Google Classroom. Baik, terima kasih. Ini yang bisa Ibu jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.